Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan di KIKD ada tentang K3LH. Nah, ini yang akan kita pelajari pada materi pertemuan pertama ini tentang K3LH. Baik, Bapak lanjut ya. Menerapkan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Ingat ya, ketiga LH, kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Khususnya yang akan kita bahas dalam bidang komputer dan jaringan. Tujuan pembelajaran dapat memahami prinsip dari K3LH, dapat memahami prosedur dari K3LH, kemudian dapat mengimplementasikan prinsip K3LH dalam lingkungan kerja, khususnya bidang IT atau komputer. Oke, apa itu K3LH? Kenapa kita harus mempelajari ini dulu? Kita lihat, K3LH merupakan program mengenai aturan atau standar dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja. Contoh, K3LH dalam lingkungan kerja pabrik, industri, komputer, dan masih banyak lagi bidang kerja lainnya, khususnya kita. Oke, tujuan dari K3LH. Pertama, menjaga kesehatan seseorang saat dan sesudah melakukan kerja, atau kalau mungkin kalau kita sebagai siswa praktek ya. Kemudian memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja. Melindungi seseorang atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Oke, menjamin keselamatan pekerja atau pengguna lain yang berada di lingkungan kerja yang sama. Oke, prinsip-prinsip K3LH dalam penggunaan komputer. Kita lihat. Posisi duduk yang benar kita praktekkan. Nih, mungkin sekarang kalian posisi duduknya ada yang tidur, ada yang rebahan ya. Nah, posisi duduk yang benar nanti ketika praktek dengan komputer seperti ini ya. Nah, yang pertama, bagian atas layar setinggi dengan mata atau mata atau di bawah sedikit. Jadi layar jangan sampai terlalu atas dengan mata. Kemudian jaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan ya. Jangan sampai miring atau terlalu bungkuk. Jadi lurus ke depan. Nyamankan pundak Anda, pundaknya rileks, jangan sampai tegang. Atur sandaran kursi agar nyaman. Kemudian agar paha disokong dengan rata oleh kursi, kira-kira sejajar dengan lantai. Ini kurang lebih seperti ini. Jika misalnya tidak bisa menyentuh lantai, ini ada tempat ya buat kaki agar bisa nyampe, jangan sampai tergantung. Oke. Jaga agar keyboard sejajar di depan Anda dan kira-kira sama tinggi dengan siku Anda. Sentuhan keyboard dengan ringan, dan jaga pergelangan tangan lurus seperti ini ya. Jangan sampai kayak gini atau kayak gini, tapi lurus. Kemudian sentuh dengan pelan ya, jangan terlalu keras. Oke, bagian belakang dari siku sedikit menjauh dari kursi agar menghindari tekanan dari belakang siku. Oke, istirahatkan kaki pada lantai atau penyongkong yang tadi Bapak bahas ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini salah satu contoh prinsip K3LH dalam penggunaan komputer. Oke, contoh penggunaan keyboard yang benar dan yang salah, kurang lebih seperti ini ya. Posisi duduk yang salah, hati-hati jika sekarang ada yang posisi duduknya seperti ini. Oke, posisikan duduk seperti yang tadi ya, yang sesuai dengan K3LH. Oke, ini yang salah semua. Oke, apa manfaat dari K3LH?
Pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Kemudian menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Oke, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Menjaga agar tubuh tetap sehat. Oke, kita bahas ya tentang apa itu K3LH. Kemudian Bapak ingin masing-masing memberi contoh tentang K3LH di sekolah. Baik, kita diskusi lagi tentang K3LH. Apa contoh K3LH yang tadi Bapak bahas bahwa di lab TKJ kemarin kita sudah mempraktekkan K3LH. Boleh dibuka mic-nya ya, langsung saja yang mau menjawab. Silakan Raka. Contohnya apa? Duduk secara tegak dan pandangan fokus ke depan. Baik, itu sedang kita praktekkan. Nah, yang kemarin kira-kira apa? Yang di lab TKJ saat praktek kelas virtual. Di lab, ingat nggak? Menjaga ketentraman kelas. Baik, contohnya ya. Ada yang ingat? Ada yang ingat yang lain? Ada yang ingat? Dita ingat K3LH kemarin di lab TKJ? Salah satunya apa? Oke, mungkin lupa ya Bapak ingatkan. Contoh K3LH kemarin salah satunya tadi betul ya menurut siapa tadi? Raka ya. Oke, betul. Itu yang tadi Bapak terangkan. Baik, ini ada yang mau menanggapi dulu sebelum Bapak jawab. Bagus. Muhammad Peris. Silakan Muhammad Peris. Membudayakan agar tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah, Pak. Jelas, itu ya termasuk salah satu dari K3LH. Berarti Bapak anggap secara umum kalian sudah paham kenapa K3LH harus diterapkan dan apa contohnya. Mungkin kalian lupa kemarin ketika memasuki lab TKJ, kalian dilarang membawa tas ke lab TKJ atau disimpan di depan. Itu salah satu dari K3LH agar tidak terjadi tasnya ya tidak menyenggol komputer dan mengakibatkan kerusakan pada komputer. Kemudian selain itu nanti di lab TKJ jika praktek harap diperhatikan tidak boleh membawa makanan ke lab. Jadi kalau mau makan dan minum itu di luar lab TKJ. Kemudian yang lainnya mungkin yang tadi disampaikan sama Muhammad Peris ya bagus, tetap harus selalu menjaga kebersihan. Nah nanti ketika praktek kalau misalnya kita ini ya mudah-mudahan bisa secepatnya praktek merakit komputer misalnya harus selalu diterapkan prinsip K3LH tadi. Jangan sampai alat-alatnya berantakan terus perangkat prakteknya tidak rapih, jangan sampai kesetrum misalnya atau yang lainnya ya. Oke, kurang lebih akan yang Bapak mau sampaikan hari ini hanya sampai di sana saja karena kita pertama tidak usah terlalu banyak ya. Nah, nanti minggu depan kalian siapkan yang akan kita bahas adalah tentang hardware, software, dan brandware serta komponen-komponen komputer. Oke, jika sempat silakan dipelajari dulu, dibaca-baca dulu. Minggu depan Bapak bahas apa itu hardware, apa itu software, apa itu brandware, dan ada apa aja komponen-komponen dari komputer. Baik, sebelumnya ada yang menanya lewat chat. Bagja Khairuddin. Silakan, Bagja. Ada yang mau ditanyakan?
Bagja Hoirudin hadir di sini. Tadi Bagja chat, tapi mungkin ada. Bagja silakan. Apa yang mau ditanyakan, Bagja? Kuota aku sekarat gimana? Baik, Bapak ingin ngebahas ini ya sedikit. Baik, yang pelajaran kita tutup dulu ya. Kita ngebahas tentang di luar pelajaran. Salah satunya masalah kuota. Untuk diketahui bahwa pembelajaran seperti ini, karena kita awal kan belum pernah ketemu ya. Jadi perasaan gimana gitu belajar nggak pernah ketemu. Tapi kalau yang kelas 12, kelas 11 kan udah biasa ketemu. Jadi mungkin guru-guru yang lain sama seperti Bapak melakukan video komponen seperti ini. Tapi kedepannya, jika memang kalian benar-benar tidak ada kuota, ikuti saja aplikasi Tim. Di sana Bapak sudah menyiapkan absen. Kalian jangan lupa ya, klik absen yang hadir. Kemudian ada tugas, silakan dikerjakan. Tadi sebelum pelajaran, hebat ya. Ada yang sudah mengerjakan sekitar 12 orang. Bapak acungkan jempol. Tapi untuk lain kali, kita bahas dulu, baru tugasnya dikerjakan. Jadi nyambung. Ya, tapi untuk sesi ini, Bapak tidak permasalahkan, soalnya belum Bapak sampaikan. Yang sudah mengerjakan tugas, tidak usah mengerjakan. Yang belum silakan dilihat di history postnya. Nanti ada form yang harus atau tugas yang harus kalian isi. Oke, Subyanti Murdani, ada yang ditanyakan? Silakan. Subyanti Murdani, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Pak. Ya. Cek hadirnya di mana, Pak? Baik, Bapak share komputer Bapak ya, biar kalian bisa lihat. Oke, di komputer dan jaringan dasar, nah seperti ini terlihat ya. Oke, di bagian yang ini. Oke, sekali ya, jangan lebih dari 2 kali. Kalian klik hadir, kemudian kirim suara. Seperti itu. Nah, di sini udah ada 5 orang yang sudah ada 6 orang ya barusan termasuk Bapak yang sudah mengklik kehadiran. Nanti yang belum jangan lupa diklik kehadirannya. Kemudian yang sudah mengerjakan tugas. Nah, di sini tadi Bapak cek sudah ada 12 orang. Kalian klik lihat tugas dan klik rinciannya. Nanti akan ada otomatis tautannya ya untuk masuk ke form yang harus kalian isi. Kurang lebih seperti itu. Oke, sudah paham? Barusan Bagas ya, Bagja sudah mengerti Bagja cara mengisi kehadirannya? Paham ya? Semua paham ya? Oke, paham untuk mengisi kehadiran? Jangan lupa ya, yang hadir di sini wajib mengisi kehadiran. Kalaupun yang tidak kehadiran, Bapak ngasih ini apa ya, kebijaksanaan atau keringanan bagi yang tidak bisa join seperti sekarang, tapi harapannya tentu saja dan tetap bisa bertemu suatu hari. Tapi jika ada yang masalah dengan kuota, silakan misalnya tidak bisa join seperti sekarang, kalian bisa lihat rekamannya, nanti otomatis muncul ya di post yang tadi, dan kerjakan tugasnya dan klik kehadirannya ya. Jadi Bapak tidak memaksakan kalian untuk bisa join seperti sekarang. Meskipun harapannya Bapak lebih senang kalian bisa bertemu secara langsung. Oke, yang tadi ya, bahwa pembelajaran seperti ini jangan takut. Sebetulnya guru tidak akan seperti ini selamanya. Mungkin nanti Bapak hanya beberapa menit saja, materinya berupa digital ya. Jadi tidak seperti tadi. Nanti kalian pelajari, terus kalian kerjakan tugasnya. Bapak hanya menerangkan sedikit saja, jadi lebih irit dengan kuota. Siap ya? Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak? Ada yang ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Bapak cukupkan sampai di sini pertemuan dengan Bapak. Jangan lupa. Waalaikumsalam. Ya, diklik absennya, diisi dan dikerjakan tugasnya. Selanjutnya kita, jika ditanyakan silakan chat ya, di WhatsApp boleh atau di tim juga boleh.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akhiri ya.